Dan mungkin kali ini waktu itu 15 hakim itu dan jalan jaksa tidak bisa membuktikan secara detail, hanya melalui asumsi ilmu psikologi lah, antropologi lah, linguistik lah, pakai naluri lah, sekalian aja pakai dukun. Hola netizen yang tercinta, Otto Hasibuan sebagai pengacara Jessica Wongso akan melakukan upaya hukum untuk membuka kembali kasus kopi sianida. Otto Hasibuan beranggapan bahwa Jessica Wongso seharusnya tidak bisa dihukum karena tidak ada autopsi pada tubuh Mirna Salihin pada kasus kopi sianida. Menurut Otto Hasibuan, tidak adanya autopsi maka tidak ada kasus, terutama dalam kasus pembunuhan. Hal ini pun sesuai dengan pernyataan Prof. Edi Yarej, pakar hukum pidana UGM. Otto Hasibuan pun bahagia akhirnya Prof. Edi Yarej mengkonfirmasi sendiri bahwa sesuatu hal tidak bisa dinyatakan sebagai kasus bila tidak ada hasil otopsi. Sebab Otto Hasibuan masih meyakini bahwa tidak ada otopsi pada tubuh Mirna Salihin. Keyakinan ini berdasarkan hasil keterangan dari Dokter Slamet yang melakukan visum 2016 lalu. Pengacara Jessica Wongso ini masih ingat kala itu Dokter Slamet memberikan keterangan bahwa tidak ada otopsi pada tubuh Mirna Salihin. Karena itu, ini berarti para ahli sudah sepakat dengan prinsip no autopsi no case no crime, termasuk pada kasus Jessica Wongso, sehingga Otto Hasibuan beranggapan kasus kliennya ini bisa dilakukan upaya hukum progresif. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Apa kalian mikir apa yang aku pikir? Contoh sederhana, kalian lupa naruh HP di dalam rumah kalian, kalian cari tuh HP. Kalau sudah ketemu, ya udah, nggak akan dilakukan pencarian lagi karena barang yang dicari, yang kita inginkan sudah ketemu, kan? Sekarang kembali ke kasus itu, kasus sianida. Profesor Edi mengatakan, ketika mereka melakukan pemeriksaan dan telah ditemukan sianida, maka tidak dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena barang yang dicari sudah ketemu. Pertanyaannya, dari mana mereka tahu kalau mereka itu sedang nyari sianida padahal sebelumnya tidak ada pemeriksaan? Jadi statement tersebut seolah-olah mengarahkan kalau yang dicari itu adalah sianida. Bener toh? Seperti yang HP tadi, tentang masalah HP, contoh HP tadi. Kalau kita sudah cari HP, kalau sudah ketemu, ya udah, karena memang tujuan utamanya adalah mencari HP, tujuan utama. Nah, dalam kasus ini, Profesor Edi mengatakan seolah-olah tujuan utamanya adalah sianida. Nah, sedangkan dalam sebelumnya belum ada pemeriksaan tentang apa yang ada di dalam lambungnya Mirna. Seolah-olah harus sianida gitu loh. Ngerti gak sih? Kalian pasti ngerti lah apa maksud diriku ini. Ya, intinya kalian nilai sendiri. Halo Prof. Edi, itu bukan jawaban hukum, itu jawaban ahli psikologi atau ahli psikiater yang menjawab itu. Kalau misalnya Prof. Edi menafsirkan hal seperti itu, tentu tidak punya kekuatan apa-apa. Tetapi ketahui bahwa pandangan Profesor Edi sebagai seorang ahli itu sangat mempengaruhi pandangan penegak hukum yang lain, baik penyidik, JPU maupun majelis. Nah, pandangan-pandangan seperti ini menyesatkan karena gerak-gerik mata orang itu dapat melegitimasi perbuatan seseorang yang dianggap berbuat salah. Saya harap Pak Edi merenungkan kembali jawaban-jawaban seperti ini supaya tidak banyak orang yang tersesat karena pandangan yang tidak punya otoritas. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Profesor Edi atau sebagai Wamenkumham Indonesia kini nih wawancara menyatakan salah satu dokter baru lagi, yaitu Dokter Musyafa. Siapa lagi itu? Dulu ya, jaksa penuntut umum si Shandy juga menyatakan ada seorang dokter Amelia ya, gel dan sebagainya apalah. Namun semuanya itu hanya pernyataan dan tidak dihadirkan sebagai saksi ataupun bukti. Dan juga Profesor Edi ini sudah melakukan kesalahan beberapa kali ya. Yang pertama kali mungkin di CCTV. Bapak menyatakan bahwa sang Jessica ini 3 hari sebelumnya sudah ke Cafe Oliver, ya kan? Dan ternyata sekarang sang Jessica ini sudah divonis dan sudah masuk penjara di lapas 7 tahun. Dan baru ketahuan Bapak ternyata salah lihat ya, ternyata itu di hari yang sama namun jamnya yang berbeda. Kok bisa gitu Pak? Ya maaf, di otak kami sebagai netizen akan berpikir kenapa bisa begitu, padahal ini pengadilan sangat penting ini ya, kok bisa salah. Kalau menurut aku pribadi ya sebagai netizen berpikir bahwa kemungkinan ini CCTV banyak disabotase, makanya Bapak sendiri linglung dan bingung kalau itu menurut aku ya. Yang kedua,
adalah tentang mengenai lie detector. Bapak juga menyatakan bahwa tidak diadakan lie detector untuk sang Jessica karena dengan sang Jessica begini-begini, dengan lie detector sehebat apapun tidak akan bisa menembus. Tetapi kenyataannya di pengadilan sudah diadakan lie detector untuk sang Jessica dan semuanya lulus, Pak. Dan bapaknya Mirna, Pak Edi Solihin, pada saat lagi di pengadilan ditanya hakim apakah masih memiliki bukti, dia nyatakan sudah tidak ada. Namun pada saat dibangkar nih dengan PD, dia menjawab keceplosan, dia masih mempunyai satu bukti yang bisa menjerat sang Jessica ini dihukum mati katanya. Namun dia tidak mau, dia divonis masuk penjara dan biar dia sengsara. Pernyataan-pernyataan seperti ini yang membuat kami netizen semakin gerem ya, karena yang aku rasakan ini adalah berat sebelah. Dan ingat, kami netizen ini adalah wakil dari suara Tuhan, Pak. Dan dengan adanya pernyataan dari Profesor Edi ini, no otopsi, no crime. Tidak ada otopsi, tidak ada kejahatan. Perlu kita garis bawahi, ya, di mana ini merupakan satu titik terang ketika Dokter Slamet dihadirkan di ruang sidang dan dia menyatakan bahwa tidak dilakukan otopsi. Maka ini merupakan salah satu bukti yang kuat supaya Jessica cepat dilepas. No otopsi, no crime. Tidak ada otopsi, tidak ada kejahatan. Itu namanya refleks, bukan alam bawah sadar. Karena ketika kita seseorang di meja, misalnya saya lagi makan sama teman saya, dan teman saya makan kue tiaw, dan ada kecoa di dalamnya, dan dia kunyah, dan dimuntahin itu si kecoa busuk, saya langsung refleks, panggil waiter, panggil manajer, mas, mbak, ini ada apa dalam kue tiaw? Ada apa? Isinya apa? Refleks, karena kita langsung refleksnya itu si pemilik restoran. Ya dong, nggak mungkin saya refleks ke tukang parkir di luar, atau ke ibu saya telepon, atau saya telepon ke tetangga saya di rumah. Refleks yang punya restoran, yaitu pegawai, itu orang normal. Ya dong, nggak usah begitu. Kalau ada, saya pernah makan, ya, makan ikan di restoran, dan ikannya bau, langsung, mas, refleks. Ada apa ini? Ini mentah, ini busuk. Saya langsung, nggak mungkin saya diam saja. Saya langsung minta tolong, teriak dan berseru kepada si pemilik. Kenapa sekarang dipakai ilmu linguistik, antropologi lah, ilmu kejiwaan lah? Karena kalau Jessica Pongso justru diam ketika melihat Mirna itu minum kopi, habis itu merasakan pahit dan bau dan segala macam. Kalau dia diam, justru curiga, kok diam? Malah asik minum, dia asik makan, nonton. Justru karena dia bicara, itu buktinya itu refleks orang normal. Itu menurut saya. Kalau diam, justru itu aneh. Dan mungkin si profesor ini, andai kata ceritanya berbeda, dan si Jessica Pongso itu diam ketika si Mirna itu pas lagi minum kebakaran mulutnya, pasti dia ngomongin, bayangkan saja Jessica Pongso itu ketika Mirna itu muntahin itu si kopi, dia diam saja. Secara linguistik, ilmu psikologi dari Darwin, dia itu ada gangguan kejiwaan. Pasti begitu ceritanya. Jadi ujung-ujungnya dari cerita ini, andai kata memang Jessica Pongso si pelaku dan tidak bisa dibuktikan, akui sajalah bahwa mungkin pengadilan, hakim, dan jalan jaksa gagal, gak bisa buktiin. Artinya kemungkinan Jessica Pongso adalah orang yang begitu cerdas, begitu pintar, yang bisa bodohin dua negara, Australia, Konoha, pengadilan, hakim, jaksa. Keren. Itu patut dihargai, cerdas banget, bisa bodohin ya dua negara, Australia sama Konoha. Nah, karena kalah dalam persidangan manapun ada waktunya kalah dan menang. Dan mungkin kali ini waktu itu 15 hakim itu dan jalan jaksa tidak bisa membuktikan secara detail, hanya melalui asumsi ilmu psikologi lah, antropologi lah, linguistik lah, pakai naluri lah, sekalian aja pakai dukun. Menurut saya harusnya panggil dukun, Mama Erots.
Sekalian aja Mama Erots yang bisa menerawang ya siapa sih pelakunya. Karena ini murni ilmu perdukunan, tidak ada ilmiahnya lagi. Harusnya kemarin panggil dukun Mama Erots dan kelar perkara. Kenapa sekarang kita harus muter-muter, ujung-ujungnya setelah film Netflix ini juga buktinya pun tidak ada. Andai kata memang Jessica Pongso pelakunya, ya dia cerdas, dia pintar, dia bisa melakukannya tanpa bukti. Ya sudah, hakim kalah, jalan jaksa kalah, dan terpaksa dia harus dibebaskan karena tidak ada bukti konkret. Dan kita kembali lagi, kenapa vonisnya 20 tahun? Harusnya seumur hidup kalau benar-benar yakin bahwa Jessica Pongso si pelaku, pembunuh. Kenapa hanya 20 tahun? Harusnya diperberat, apalagi sudah banding, udah naik banding, udah PK, udah pokoknya udah sampai mentok. Harusnya seumur hidup. Kenapa 20 tahun? Artinya masih ada keraguan. Apalagi wajahnya dia itu sadis, pendiam, dia ada gangguan kejiwaan, dia itu memiliki sifat yang aneh, yang temperamental, segala macam, gini, suka bikin halusinasi, dia menjadi seorang yang bahaya sosial. Bayangkan saja kalau dia hanya 20 tahun dan dia keluar lagi nanti, mungkin sudah tua nanti, dia bisa melakukan hal yang sama lagi. Kenapa nggak seumur hidup kalau memang benar-benar Jessica Pongso ini adalah bahaya masyarakat? Itu logikanya. Jadi menurut saya 20 tahun itu pun nanggung menurut saya. Kalau benar-benar orang ini adalah psikopatos dan adalah bahaya bagi masyarakat, harus umur hidup. Karena di masa tua pun dia bisa melakukan hal yang sama. Itu logika gue sih. Bagaimana pendapat netizen? Di dalam kasus Jessica Myrna ini merupakan kasus yang paling banyak menghadirkan saksi ahli dalam persidangan. Sepengamatan saya, sewaktu persidangan Jessica Myrna di pengadilan, ada puluhan saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan. Para praktisi hukum pasti pernah mendengar dua istilah ini. Yang pertama, saksi ahli, yaitu yang diatur dalam hukum ataupun dalam undang-undang. Nah, yang kedua yaitu ahli bersaksi. Untuk menjelaskannya, mari kita serahkan pada ahlinya. Sehingga saya selalu mengatakan kalau kita mau jadi ahli di pengadilan itu kadang-kadang tergantung siapa yang reservasi duluan. Apakah penuntut umum ataukah lawyer. Kita bisa cari teori yang membenarkan lawyer, tapi kita juga bisa cari teori yang membenarkan penuntut umum. Karena fakta itu netral. Ada satu kalimat dalam tulisannya Prof. Chip yang saya ingat betul sampai detik ini. Beliau katakan bahwa kita hidup dalam zaman hukum modern. Hukum itu bersifat netral, tetapi kenetralan hukum itu tidak bisa menjamin bahwa yang benar itu adalah yang menang dan yang kalah itu adalah yang salah. Itu kata-kata Prof. Cipto dalam tulisan Kompas yang saya ingat. Karena apa? Law is the art of interpretation. Hukum itu adalah seni berinterpretasi. Sementara kita berada dalam fakta yang netral.